Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube saya Amruda. Oke, kali ini saya akan membahas yaitu tentang bagaimana cara menginstal XAMPP di laptop atau komputer ya teman-teman, di Windows 10. Oke, langsung saja, apa itu XAMPP nanti saya jelaskan. Yang jelas ini software yang sangat penting untuk kita untuk belajar membuat website atau coding dan lain sebagainya. Oke, alat-alat yang digunakan yaitu ini sudah saya download, sudah saya masukkan ke ini dia masternya yaitu XAMPP untuk Windows X4 ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin mendownloadnya bisa langsung ke website resminya XAMPP. Ini dengan size 153 MB. Untuk mendownloadnya kita bisa masuk ke browsing. Cara untuk mendownloadnya kita langsung ketik saja XAMPP download, itu langsung muncul ke halaman. Nah, ini di sini ada beberapa versi dari Windows, Linux, macOS. Tinggal kita sesuaikan apa yang kita inginkan untuk diinstal. Seumpama pakai Linux ya menggunakan Linux, kalau pakai Windows menggunakan Windows. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung saja untuk menginstalnya. Bagaimana caranya? Jangan lupa sebelum itu untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya Amruda. Oke, jangan lupa untuk membunyikan loncengnya biar nanti ada update terbaru dari video saya bisa mendapatkan notifikasi. Oke, langsung saja. Yang perlu kita siapkan yaitu masternya. Kalau sudah di-download tinggal kita langsung klik install. Di sini akan muncul jendela, kita yes saja. Oke, masuk ke jendela lagi, kita oke. Nah, di sini adalah wizardnya, setup wizardnya, kita next, kita centang semua atau kita pilih mana saja yang ingin kita install. Jadi kalau ingin MySQL versi, kalau tidak ingin ya kita centang saja. Ya ini, nah ini untuk sebagai contoh, ini saya install semua, kita next saja. Untuk pemilihan foldernya saya sarankan untuk yang C, untuk defaultnya yang C. Kalau saran saya letakkan di drive yang besar ya teman-teman, nanti soalnya kita butuh database, butuh webnya dan lain-lain. Jadi kita dalam contoh kali ini saya sarankan untuk ke C saja, kita arahkan ke C tempat yang tinggal kita next. Ada warning, the selected folder is empty, please select the different folder. Oke, kita sebelumnya sudah saya install, jadi kita hapus saja ininya, kita hapus saja dulu. Langsung kita arahkan lagi ke sini, kita next. Di sini ada pilihan Dutch sama English, kita pilih English saja bahasanya. Setup is now ready to begin installing your computer. Oke, langsung kita next, kita tunggu sampai selesai. Di sini kita akan menginstal sampai installnya
menunggu sekitar 3-5 menit ya teman-teman, harap sabar. Untuk sekedar informasi apa itu XAMPP, yaitu saya akan menjelaskan. XAMPP adalah sebuah perangkat lunak open source yang menyediakan paket lengkap untuk menjalankan web server atau server web secara lokal tanpa menggunakan internet ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat website, membuat aplikasi desktop atau apapun dengan bantuan XAMPP. XAMPP itu adalah singkatan dari Cross Platform X, Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Komponen-komponen yang ada di dalam XAMPP itu sendiri yaitu yang pertama yaitu cross platform yang dapat dioperasikan di berbagai sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Jadi bisa digunakan di berbagai macam OS, operating system seperti Windows, Linux, dan macOS. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman, yang punya Windows bisa diinstal, punya Linux juga bisa diinstal, punya macOS juga bisa diinstal. Oke, komponen yang kedua yaitu Apache. Apache adalah web server web yang paling banyak digunakan. Dalam XAMPP ini Apache berfungsi untuk melayani halaman web ke pengguna melalui HTTP dan HTTPS. Komponen yang ketiga yaitu MySQL. MySQL adalah sistem manajemen basis data atau database untuk penyimpanan dari website, dari aplikasi desktop dan lain sebagainya. Dalam versi terbaru yaitu MySQL ini sering digantikan oleh MariaDB, tapi prinsip kerjanya yaitu sama seperti MariaDB, sama seperti MySQL. Komponen yang keempat yaitu PHP adalah bahasa pemrograman yang sudah sangat sering dipakai. Bahasa pemrograman server-side yang dirancang khusus untuk pengembangan web ya teman-teman. PHP mungkin pembuatan halaman web yang dinamis dan interaktif. Yang komponen yang kelima yaitu Perl. Perl adalah bahasa pemrograman juga yang serbaguna yang sering digunakan untuk tugas administrasi sistem, pengolahan teks, dan pengembangan aplikasi web. Itu dia komponen-komponen dari XAMPP ya teman-teman. Jadi yang ingin membuat website secara lokal, secara website ataupun aplikasi desktop ataupun aplikasi web secara lokal tanpa perlu internet, bisa menggunakan ini XAMPP. Jadi untuk memudahkan kita dalam mendesain, mengembangkan sebuah web dan mengaplikasikannya, mengetes dan juga mempublikasikannya ya teman-teman. Kita bisa mengatur server web, mengelola basis data, dan menjalankan script coding PHP. Itu dia penjelasan dari saya ya teman-teman tentang software ini XAMPP. Jadi sangat saya rekomendasikan dalam hal pembuatan web ataupun pembuatan aplikasi desktop lainnya. Oke, kita sambil menunggu, sambil belajar, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan like, komen, dan share-nya ya teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya untuk mengetahui video-video saya yang akan saya upload. Terima kasih untuk telah mensubscribe channel saya. Oke, di sini unpackingnya installnya hampir saja selesai. Kita tunggu. Untuk minimum requirementnya, saya sarankan untuk laptop atau komputer yang Core i3 atau Core i5 ya teman-teman, karena database dan juga web server ini Apache ini memakan banyak memori dan juga kinerja yang cukup berat.
belajar untuk website, ini sangat saya rekomendasikan. Sebelum kita membeli hosting atau membeli domain hostingnya, kita belajar dulu mendesain webnya. Di sini nanti bisa diupload ke web hosting. Oke. Oke, installingnya hampir selesai. Ini sudah mengcreate. Complete the exam 1 wizard. Oke, examnya sudah selesai di install. Kita centang saja untuk start control panelnya, kita finish. Nah, di sini akan muncul jendela exam control panel ya teman-teman. Tinggal kita start saja. Untuk settingannya kita start Apache dan MySQL-nya. Kita start, nanti sampai berwarna hijau. Kita butuh MySQL-nya, database-nya, kita start. Oke, sudah start. Di sini bisa kita minimize atau bisa kita close juga tidak apa-apa. Lalu untuk mengeceknya bisa apa tidak, kita buka browsernya. Kita buka browser, bisa pakai Google Chrome, Mozilla atau dan lain-lain, dan kita ketikkan localhost, kita enter. Nah, di sini akan muncul ini secara offline. Tanpa internet pun bisa, karena sudah terinstall XAMPP di komputer kita atau di laptop kita. Tinggal kita di sini ada Apache Front, How to Guide, PHP Info atau PHP Admin. Kalau untuk mau masuk ke PHP MyAdmin atau database-nya, kita bisa klik sini, kita klik. Nah, kita sudah bisa masuk PHP MyAdmin-nya. Oke teman-teman, kalau untuk infonya kita bisa klik PHP Info. Nah, di sini ada ada komponen-komponen yang sudah masuk di PHP 82.12 versi terbaru ini ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia, kita tinggal belajar untuk membuat database dan membuat website di XAMPP. Terima kasih karena sudah menonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.